Oke, selamat malam sahabat screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi. Hari ini kita akan membahas saham-saham yang potensial untuk besok ya. Besok Senin tanggal berapa ya besok? Senin tanggal 30 ya, 30 September penutup bulan biasanya ya, biasanya apakah IHSG akan naik atau turun ya, seperti itu penutupan bulan. Saham-saham juga mempertahankan prestasinya ya dalam keadaan naik dalam penutupan bulan ini biasanya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi yang saya gunakan adalah Stockbit. Untuk tahap awal kita akan melakukan pencarian ya, pencarian saham-saham untuk besok ya, yang diduga aktif untuk besok. Caranya ya masuk di screening saham aplikasi Stockbit ya. Kemudian ini macam-macam nih. Ada yang Fresh breakout MA20 ya, yang kemarin hari Jumat muncul saham-saham ini. Tetapi saya punya pandangan baru ya, membuat screening sendiri ya, yaitu nah ini ya, saya udah buat namanya saham menarik untuk besok ya. Nah, coba kita lihat apa saja saham menarik untuk besok. Sebelumnya, Bapak Ibu pasti penasaran apa saja indikatornya ya. Indikatornya ada tiga menurut saya ya. Yang pertama adalah harga harga sebelumnya itu lebih rendah dari harga yang sekarang. Jadi perdagangan hari Kamis ya lebih rendah perdagangan hari Jumat. Yang kedua, perdagangan hari Jumat ya price yang sekarang itu lebih dari harga MA10. Jadi dia bergerak di atas MA10. Itu kata kuncinya. Yang ketiga, volume yang sekarang ya, volume sekarang itu lebih dari 1,5 volume kemarin. Nah, jadi ketiga ini saya kombinasikan, langsung tekan screening, muncullah saham-saham menarik. Artinya saham-saham yang hari Jumat naik itu ini saham-sahamnya. Dan kita akan melihat apakah saham-saham yang sudah naik ini berpotensi lagi untuk naik di hari Senin ya. Ini perdagangan yang naik hari Jumat ya dengan volume 1,5 kalinya seperti itu. Dan saham ini dipastikan naik karena harga kemarin lebih rendah dibanding harga hari Jumat ya seperti itu. Dan harganya juga di atas MA10. Oke, di urutan pertama kita ada UNTR ya. Langsung saja kita cek UNTR. Ya, UNTR volumenya ya meningkat hijau ya. Ini volume perdagangan meningkat. Kemudian asing masuk ya, asing masuk. Kemudian harga saham naik 1,47% ya. Di harga tertingginya 28.000. Apakah UNTR akan breakout? Ya, kita tunggu eh, besok ya. Apakah kemungkinannya akan breakout ya? Kalau breakout akan jalan ini ya, akan jalan lagi ya. Seperti itu. Ya, lumayan juga kalau breakout ada sekitar 2%-an lagi ya. Ya, disclaimer bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Kita tuntaskan di UNTR sebentar saja. Kita cek dari katalisnya juga ya. UNTR berita ya. Ketik aja di Google. Nah, yang berita terbaru ya.
UNTR kasih bocoran bagi dividen 40 sampai 50% laba 3 minggu yang lalu. Ya, UNTR bagi dividen interim. Ini ya 2 hari yang lalu. Hati-hati ini. Jadi cocok untuk dijadikan trading karena apa? Ada katalis pembagian dividen 2,43 triliun ya. Ini kapan ini? Rencana 7 Oktober. Berarti masih ada kesempatan trading 7 hari ya, 7 hari ya. Atau seminggu ini menarik ya. Membagi dividen interim ini setara dengan Rp667 per lembar saham. Seperti itu. Oke, ini karena UNTR mau bagi dividen, makanya asing masuk ya. Asing masuk, volume volume juga meningkat. Asing masuk 79 miliar ya seperti itu. Semoga saja dalam 7 hari bisa breakout, tapi ingat pada saat cum date ya, ex date maksudnya ex date biasa saham akan turun sebesar dividennya seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi Bapak Ibu. Tetapi masih 7 hari lagi, yaitu tanggal 7. Oke, itu dari screening Stockbit dan berita. Kita lanjut ke AI. Bagaimana AI-nya? UNTR masuk. UNTR fasenya uptrend ya. AI rekomendasi buy tanggal 20 September ya. Karena harga saham masih di atas indikator AI. Menurut saya belum ada apa ya breakout yang panjang ya. Breakout yang sampai 3%, 4% ya. Seperti itu ya. Masih dikit-dikit ini ya. Menurut saya suatu saat akan ada ini ya, disclaimer. Jadi Bapak Ibu bisa pantau di saat perdagangan jika ini aktif boleh ya dilaksanakan untuk scalping ya, seperti itu. Untuk jangka panjang bagaimana ketinggian ya Bapak Ibu? Ini jangka panjang untuk disimpan jangka panjang. Ini yang paling tinggi di 2023 ya, September. Setelah itu apa saham ini turun. Ini efek dari kemungkinan pembagian dividen juga ya. Dividennya tanggal 11 Oktober ya, yang tahun ini 2024 itu tanggal 7 Oktober. Jadi seperti itu pandangannya untuk UNTR ya. Walaupun saham ini menarik, siap-siap ya. Kalau saya lebih suka ini ya, main aman saja ya. Ini di Desember ya. Setelah pembagian dividen Desember ini akan ya kalau periodenya berulang, coba kita cek Desember, Februari ini ya. Ya ini Juli ya, Juli, Desember. Ya seperti itu. Intinya kita menunggu saja ya, Bapak Ibu, jangan FOMO ya. Nggak usah terburu-buru juga. Ini di harga murahnya ya 22.000, 21.000 ya. 2 kali dihampiri ya. 2 kali dihampiri di harga 21 dan 22.000. Seperti itu. Boleh juga ambil di harga 23.000 ya. Seperti itu. Karena dividen yield-nya tidak juga begitu besar. Kalau Rp600 dengan ini ya sekitar berapa persen ya? Sekitar 5 ya, 5%-an ya. Nanti dikoreksi saja. Tetapi kalau untuk AI-nya sendiri ini win rate-nya 92% ya. Perbandingan win dan loss-nya 12 ya, 12 kali menang dan 1 kali kalah. Sinyal terbaiknya 22. Jadi seperti itu ya. Di UNTR menarik karena jarang sekali AI beri sinyal ya. Dapat dihitung ini sinyal-sinyal untuk buy-nya dapat dihitung ya. Seperti itu. Nah ya, oke. Kita akan lanjut ke saham berikutnya dari
screening saham kita ya. UNTR sudah kita bahas. Yang kedua, ada Bayan ya, Bayan Resource. Cara manual saya kalau di Stockbit ya sudah menyilang ya MA9 menyilang MA16 ya. Ini petanda akan uptrend. Baik untuk asing sepanjang ini ya perdagangan dari Agustus ini ya. Kalau kita ambil lagi, wah asing udah banyak keluar ya. Tiba-tiba hari Jumat kemarin muncul asingnya 2,6 miliar ya. Kemudian volume perdagangan meningkat ya. Ini bisa 3 kali lipatnya ya. Dari 105 ke 600. 6 kali lipatnya volume perdagangan hari Jumat kemarin ya. Seperti itu. Baik, ini kita lihat juga beritanya apa. Kita harus kaitkan juga dengan berita. Jangan sampai kita mengambil keputusan nggak tahu dengan berita ya. Beyan ya, berita. Beyan hari ini terlengkap ditutup melemah. Ini kapan nih? Beyan harga analisis, Beyan resource terkini dan terlengkap. Produksi batu bara tembus 56 juta ton ya. Tak terbantahkan dunia bergantung pada batu bara RI. 1 Agustus berita Beyan belum ada berita sentimen ya, berita harian Beyan. Koalisi gemuk, oposisi kuat. Beras berita saham Beyan hari ini ya. Spek terjang, kumpulan berita PT Beyan Resource. Berita terbaru, Raja Batubara Lotuk hibahkan 20% saham Beyan senilai kepada putrinya. Wah, ini putrinya dapat saham ya dari papanya ya, 22%. Beyan dan Maha perpanjang kontrak holding batubara. Harga harga saham turun. Oke, beritanya belum ada ya, berita yang membuat katalis positif ya. Coba kita lihat Bayan secara fundamental dulu lah ya. Eh, EPS terjadi penurunan ya, terjadi penurunan. 2000 ini dapat 100 EPS-nya. Cuma ini juga Q2-nya juga menurun. Q1 dan Q2 juga menurun. Ini membuat sahamnya turun. Tetapi ya zaman sekarang ya, kalau hanya berdasarkan EPS, sahamnya tentu nggak naik ya sebenarnya. Dividen 235 ya, dividen yield-nya cuma 1% ya. Seperti itu kalau kita lihat PBB-nya mana nih? Bentar, dividen sudah di sini ya. Price, price to book value-nya 17 ya. Ya, kalau berdasarkan PBB mahal sekali ya. EPS-nya 473, kurun EPS-nya 433 aja ya. PE-nya, PE-nya 39 tahun ya. Ini 46 tahun ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang secara harga ini memang cukup mahal di saham Bien ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang valuasinya mahal ini yang bisa memberikan cuan ya di capital gain-nya. Oke, langsung saja kita coba buka AI-nya ya. Ini yang menarik ya. Beyan gimana Beyan?
Ada zona turun ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau dapat di harga 15.000 ke harga 19.000 kan lumayan ya. Tapi itu contoh ya. Walaupun dia secara fundamental saham ini mahal sekali ya. Nah, untuk harga AI belum rekomendasi buy ya. Tetapi harga sudah di atas indikator AI-nya. Ya seperti itu. Jika direkomendasikan win rate-nya 78% ya. Perbandingan win dan loss-nya 3 ya, 3,7 banding 1. Ini AI jualan ya di 19 Agustus ini ya. Seperti itu ya. AI juga belum berani rekomendasikan di saham Beyan ya. Oke, kita lanjut aja ke saham yang lain ya. Walaupun menarik untuk besok, ya kita juga harus pikirkan resiko ya. Karena apa? Setiap keputusan investasi mengandung resiko. Jadi kita cari resiko yang masuk di kita ya. Ingat strateginya adalah 5% dari portofolio ya untuk menghindari risiko ya, risiko dari ketidakpastian dalam trading. Oke, berikutnya ada RDTX tetapi volumenya kecil ya. Walaupun meningkat 9 kalinya, harga juga mahal ya. Kita nggak lihat, kita coba lihat Cimori. Cimori AI sudah rekomendasikan ya, buy on retracement-nya ya kemarin. Ini asing juga masuk ya. Langsung saja kita ke AI-nya, CMRY. Apa nama sahamnya ya? C, CMRY. CRMY. Kok nggak ada ini di stok nih? Salah cari ya. Cimori. Cimori. Oke. R, M, Y. Wah, no simbol. Mana ini ya saham nih? Apa nama perusahaannya? Cisarua ya. Cisarua. Cisarua. Cisarua ini. CMRY. Oke, ini sudah ada di eh, video shot saya ya bahwa CMRY buy on ini ya sebelum AI-nya rekomendasi buy spekulatif saja waktu itu karena AI yang tanggal 12 September sudah rekomendasi buy kemudian sahamnya turun dan sekarang dibawa naik. Nah, ini kalau kita lihat sepanjang sejarahnya, oh, all time high ya, sepanjang sejarahnya all time high ini. Ya hati-hati juga kalau udah sahamnya all time high ya. Kita nggak tahu batasnya ya, nggak tahu batasnya kapan ini akan dijadikan target. Sekarang di harga 5.750 ya. Kemarin AI-nya rekomendasi buy di sini ya. Kemudian saham dibawa turun, buy on retracement ya kalau menurut saya. Karena apa? Harga saham di atas indikator AI.
Sekarang udah breakout dari 5.525. Nah, target selanjutnya saya belum tahu sampai AI-nya rekomendasi buy. Cuma untuk AI akan rekomendasi buy itu jika sahamnya berada di bawah indikator AI. Ini contoh seperti ini ya. Walaupun ini buy, nah ini terdapat loss juga ya. Ini saya lihatkan lossnya ada terjadi. Ini buy yang cukup, kemudian saham juga turun dan AI jualan. Oke, ini bagi yang punya profil risiko agak tinggi, ini high risk ya. Kita lewat saja, kita coba cari lagi yang lain ya. Tadi UNPR sudah ya. UNPR sudah, hati-hati dengan dividend trap. Beyan eh, saham ini menarik, fundamental tinggian ya. Cimori all time high. Kemudian ada yang kita kenal aja dulu biar cepat ya. ABMM ya. ABMM. Bagaimana ABMM? Sepertinya ini yang berhubungan dengan batu bara ini ada breakout ya. Ini ABMM asing mulai masuk setelah asing jualan ya. Pertama dia dinaikkan dulu harganya ya. Ini kerjaan asing ini ya. Sewaktu asing membeli sampai menaikkan harga di 4.600. Ya, kalau panduannya ini ya ada potensi breakout lagi ya. Seperti itu ya. Ini kita tinggal melihat AI-nya untuk volume walaupun lebih besar dari perdagangan kemarin ya, tetapi masih kecil daripada volume yang ini ya pernah terjadi di 28 Agustus ini ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat AI-nya. Ini merupakan saham Pak Lau ya, Lau Kehong ya, ABM Investama ya. Ya, menarik memang ya, karena AI ada review buy ya. Ini belum jauh benar ya. AI review buy ya menarik ya. Ini ada berita more ABMM finansial ya seperti itu. Oke, yang tertarik Bapak Ibu coba dicek aja lagi ya. Karena di pagi hari itu di 15 menit pertama itulah ini menjadi kunci untuk dijadikan scalping ya kepada saham-saham yang menarik. Oke, kita akan lanjut di screening berikutnya. Kemarin udah naik tinggi ya, 5% ya. Ini ya, ABMM udah naik 5%. Kemudian ada Adaro ya. Oh, Adaro asingnya jualan, harga naik. Artinya kita orang Indonesia ini yang beli ya. Ini ada potensi kalau breakout 3920 ya. Seperti itu ya. Setelah itu arahnya kemana? Nih, kita coba cek di AI aja ya. Apa beritanya juga kita akan cek. Ini memang AI-nya pada saat breakout tinggi ini AI buy ya. Kemudian saham turun tapi masih di atas indikator AI. Ya, ini yang peluang menarik ya sebenarnya polanya seperti itu. Jadi AI buy masih berada di atas indikator AI ini menarik kita untuk
berspekulasi ya sebenarnya dengan bantuan AI ini berspekulasi bahwa ini buy on retractment ya. Ini bagi yang berani ya. Memang keberanian ini perlu ya. Dan ternyata benar ya kalau kita ambil di sini ya coba kita lihat 6% ya. Dapatnya 6%. Tetapi itulah ya profil resiko kita siap nggak kalau saham ini dibawa turun seperti itu. Mungkin ada berita juga ini, pastinya ada berita untuk Adaro ya. Apakah Adaro akan bagi dividen? Sepertinya ada beritanya ini. Spin-off bisnis batu bara ya, thermal. 1 minggu yang lalu, Adaro diborong lalu muncul ada energi mendadak ditutup loncat. Saham Adaro diborong lalu muncul pengumuman baru. Stock rate IHSG. Sepertinya ada beritanya ya. Silakan Bapak Ibu cek sendiri untuk AI-nya. Memang AI-nya baik ketika breakout ini ya. Cukup tinggi ya. Ini hanya AI aja ini yang berani ini ambil. Karena lompatannya cukup jauh ya. Ketika ini ya. Sudah 9% lompatannya ya. Lompatan harga sewaktu 12 September kemarin ya. Seperti itu. Ini bagi yang scalper aja ini yang berani masuk ya untuk investasi kita cari saham yang lain saja ya. Karena menurut saya profil resikonya terlalu tinggi ya. Karena apa? Saham ini sudah naik tinggi ya kecuali nanti ya akan ada akan ada waktunya saham ini akan salah harga balik lagi ke 2.400-an. Tenang saja Bapak Ibu, ini hanya masalah waktu ya seperti itu. Oke, ya, lanjut aja ya. Kita cari saham menarik berikutnya. Adaro, ULTJ ya. Kita cek ULTJ ya. Nah, ini ULTJ asing banyak masuk ya. Sudah ada menyilang ini indikator saya ini. MA9 sudah memotong MA16, artinya uptrend. Coba kita lihat secara AI-nya ya. Ya, ULTJ ada rekomendasi buy ya. 17 September. Dan sahamnya sudah naik ya seperti itu masih berpotensi naik tapi sabar aja Bapak Ibu kita menunggu buy on retracement-nya saja ya yaitu ketika harga saham dekat dengan indikator AI ya seperti itu karena apa di trading di ULTJ ini win rate-nya 86% ya masih ada potensi cut loss ya di 14%-nya ya seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa mengecek sendiri ya menggunakan AI. Ini adalah gambaran saja ya berdasarkan profil resiko masing-masing ya. Disclaimer. Oke, kita akan lanjut. Coba cek lagi saham-saham yang profil resikonya cocok dengan kita. Oke, selanjutnya MAPI volumenya cukup 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat volume belanja hari Jumat ya. Coba kita cek MAPI bagaimana keadaan asingnya lagi ya.
Ya asing mulai masuk lagi ya. Ini sideways di atas ya. Bisa jadi ada potensi breakout lagi ya. Kalau breakout lagi arahnya kemana? Kita coba lihat AI-nya. Ya, ya pernah tertingginya di 2000-an ya. Namun kita ini udah jauh dari indikator AI-nya Bapak Ibu ya. AI-nya rekomendasi sejak 14 Agustus ya. Rekomendasi kedua di 10 September. Ya bagi Bapak Ibu yang mau ngejar ini sideways dulu ya. Karena apa? Menurut saya ini peluangnya akan breakout lagi ya. Breakout yang untuk selanjutnya karena apa? Harga saham di atas indikator AI dalam dan saham ini dalam fase uptrend seperti itu. Semoga saja ini ngejar harga all time high yang sudah diperoleh ya di 2000-an ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk investasi win rate dari rekomendasi AI ini 89%. Tapi ini ya sekali lagi disclaimer AI sudah jauh ya. Rekomendasinya waktu di harga 1.500. Sekarang harga sudah 1.800. Ada 300 poin ya. 300 poin ini lumayan tinggi juga ya. 20% ya. Ya, jadi Bapak Ibu, karena tahap ini adalah kita tahap sekarang ini tahap belajar dulu ya. Tahap belajar dulu. Saham-saham apa saja yang pernah naik turun di tahun sebelumnya, bagaimana AI ini bekerja. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu, tidak ada masalah ya. Kalau ada uang disimpan aja dulu untuk persiapan modal ya. Jadi ada waktunya menurut Bapak Lo Keng Hong itu kalau saham-saham yang sudah kita kunci baik, bagus, murah, akan ada waktunya saham-saham ini akan salah harga. Itu yang saya pegang. Jadi saya lebih baik simpan cashnya ya untuk persiapan saham-saham incaran saya diskon ya, salah harga seperti itu. Baik, ini berpotensi breakout aja ya untuk yang scalping bisa ditunggu ya karena volumenya meningkat ya perdagangan kemarin. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada saham apa lagi yang kita kenal? Ada MAPI sudah MA, MAPB ini. Ini kelompoknya MAPI juga. Kita lompat ke Indi ya, Indi. Bagaimana Indi? Indi asing jualan ya, walaupun sahamnya tinggi ya, mengkhawatirkan juga kalau asing sudah take profit ya, 6 miliar ya, uang yang cukup banyak ya, udah 3 hari di Indi ini asingnya keluar ya, asing ini take profit ya, ini orang Indonesia yang berhasil menaikkan sahamnya ini ya, asing sudah keluar. Pertama dipancing oleh asing di sini ya sampai di harga 1.577 seperti itu. Tapi bagaimana dengan AI-nya ya? Untuk targetnya mungkin ya ini pernah all time high-nya di 3.400. Masih jauh ya Bapak Ibu. Tetapi juga kita harus melihat secara kinerjanya ya. Ini AI rekomendasi beberapa kali dan sudah jualan ya. Rekomendasi jualan, kemudian rekomendasi terakhir ini di harga 1.500 ya. Sekarang udah di harga
1740, ada 240 poin. Jadi mengikuti rekomendasi Indi, win rate-nya 86% ya. Ini win dan loss-nya 6 ya. Jadi kita sudah ketinggalan juga ini ya, rekomendasi dari AI-nya. Harga saham jauh di atas indikator AI-nya ya. Ini masih lama kalau rekomendasi sell-nya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dibawa turun ya. Seperti itu untuk Indi ya. Tergantung profil risiko Bapak Ibu ya. Harga terendah di 1100 ya. Ada juga 1300. Ini dalam fase ini ya. Apakah fasenya nanti akan ke 2000-an? Disclaimer ya. Oke, saham selanjutnya mungkin cukup ya. Karena ini adalah media belajar ya. Tidak perlu saya carikan satu persatu. Bukan juga rekomendasi ya. Bukan juga kelas rekomendasi. Ini berbagi ilmu saja bahwa yang pertama, untuk melihat saham-saham yang berpotensi besok, ya kita juga harus melihat volumenya. Apakah volume perdagangannya meningkat dari hari ke hari, seperti itu, yang juga harganya meningkat. Baik, yang terakhir, ini masuk di ADMR ya, ADMR AI sudah rekomendasi ya. Ini karena yang terakhir, yang baru-baru ini rekomendasi ada Sidoit ya. Ini AMSP, ASGR masuk juga ya. Sudah rekomendasi AI ya. Seperti itu. Oke, karena ini yang terakhir kita buka kelompoknya Adaro ini ADMR. Bagaimana volumenya meningkat, asingnya juga meningkat 2 kali lipat ya. Nah, ini berdasarkan cara lama MA9 memotong MA6 kita beli ya. Ini cara lama. Lumayan lumayan berhasil juga ya. Tetapi tidak terukur ini banyak sekali ya. Kalau pakai cara itu ya peluangnya ada ya, tetapi banyak sekali ada kegagalan ketika dia sideways ya, seperti itu. Volume meningkat, tetapi pernah juga ada distribusi yang cukup tinggi ya, tetapi tidak menurunkan harga saham ya, seperti itu di ADMR ya. Ini berkaitan dengan kinerjanya juga ya, walaupun harga batu baranya, batu bara metalurginya turun, tetapi produksi adaro mineral ini cukup tinggi berdasarkan laporannya. Oke, kalau dari AI-nya, ya AI-nya memang sudah saya rekomendasikan ya. Ini di 1300 sempat saham yang dibawa turun ini menjadi kesempatan kita untuk buy on retracement ya, seperti itu. Namun ingat, eh, tidak semua saham-saham yang direkomendasikan oleh AI itu berlanjut naik ya. Untuk itu perlu strateginya. Untuk pengaturan strategi ada saya pembahasan tersendiri bahwa maksimal buy itu adalah 5% dari portofolio ya, seperti itu. Nah, ini siapa sangka bahwa AI rekomendasi buy kemudian dibawa turun masih di atas indikator AI, kemudian saham ini mampu breakout ya. Kalau kita ambil dari rekomendasi pertama ya sudah 12% dalam 10 hari ya. 8 hari perdagangan efektif, 10 hari Sabtu Minggu ya. Seperti itu. Jadi ketika rekomendasi AI ini yang pertama kita mendapatkan eh, pembatasan risiko juga ya. AI membatasi risiko ya sekitar kalau kita lihat ya seperti ini ya. Buy ada pembatasan risiko lagi. Ini dalam keadaan rugi sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika kita dapat harga di pucuk ya, buy ketika di bawah. Ini kerugian yang kita tanggung itu sekitar sekitar 4%. Jadi memang
pembatasan risiko dari AI ini sekitar 4% ya. Juga pernah terjadi ketika Agustus ya, sahamnya sideways di indikator AI dan sekarang mulai breakout. Semoga saja indikator yang terakhir ini menjadikan indikator yang terbaik ya. Kemenangan 76%, win dan loss-nya 3:1 ya, seperti itu. Oke, mungkin pelajaran hari ini ya, berbagi ilmunya cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah untuk melihat saham, pergerakan saham esoknya ada tiga kata kuncinya, yaitu harga saham sebelumnya harus tinggi, harus di bawah harga saham hari kemarin ya, hari Jumat, ini Kamis ya, Kamis lebih rendah dari hari Jumat. Hari Jumat penutupannya lebih tinggi dari MA10-nya. Yang kedua, volumenya meningkat 1,5 dari hari biasa, hari sebelumnya. Seperti itu saja. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi Stockbit ya. Oke, sampai ketemu ya di lain kesempatan dalam teknik screening saham ya. Menurut saya tinggal kita cari ya saham-saham yang profil risikonya masuk di kita ya, karena banyak sekali kriteria-kriteria yang muncul ya, baik itu saham fundamental maupun saham-saham gorengan atau yang dibandari ya, seperti itu ya. Nah, ini kelihatan nih banyak saham ya yang volumenya meningkat ya. Harga masih di situ-situ, misal PNBS. PNBS ini potensi ya. Ini contoh terakhir PNBS. Harga 53 sama 53, tetapi volume 16, kemarin 7. Ini ini ada ada peluang ya, ada peluang bahwa saham ini akan digoreng. Ini contoh ya. Asing juga masuk ya. Kita coba lihat PNBS. Saya sebenarnya tidak pernah membahas saham-saham yang tidak dikenal ya. Ini terkenal ya. Ya, menarik ya bagi profil risiko yang cukup tinggi ya. AI buy ya. Ini AI buy, jualan, ini buy lagi 2 kali ya. Zona saham ini trennya lagi uptrend ya. Menarik ya. Ini bagi Bapak Ibu yang profil risikonya agak tinggi ya, bisa dicoba untuk dijadikan saham-saham menarik untuk scalping ya. Pernah menyentuh 56 ya. Kalau bisa dapat di harga 53, jual 56, itu 6% ya. PNBS. Zonanya uptrend. Seperti itu. Saya juga jadi penasaran setelah di screening ya. Kita coba lihat case tag-nya. IPS-nya gimana? IPS-nya memang di antara ini ya. Kemudian kita juga tidak berharap banyak akan dividen ya. Belum ada pembagian dividen. Nah, ini contoh ya. Kalau saham yang tidak ada dividen jarang saya bahas. Tetapi ini menarik ya. Menarik untuk di scalpingkan ya sebenarnya. Karena ini berpotensi volumenya meningkat ya. Asingnya masuk. Jadi seperti itu ya. Oke, demikian sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalam.